Pemerintah resmi melarang iPhone 16 untuk diperjualbelikan di Indonesia. Larangan ini dikeluarkan. Lords, bayangkan sejenak, gimana jadinya kalau ada sebuah negara melarang salah satu produk teknologi paling ikonik di dunia hanya karena sebuah aturan. Itulah yang terjadi antara Indonesia dan iPhone 16 saat ini. Namun, di balik keputusan ini, ada kisah yang lebih besar tentang keadilan, daya saing, dan bagaimana sebuah negara berjuang untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Mari kita telusuri apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perseteruan antara Apple dan pemerintah Indonesia, serta apa artinya bagi masa depan investasi di negeri ini. Jadi begini Lords, Indonesia itu sebetulnya pasar yang sangat penting bagi perusahaan teknologi global, salah satunya Apple. Dengan populasinya yang besar dan potensi pasar yang terus berkembang, negara kita menjadi incaran berbagai brand global. Akan tetapi, kebijakan tingkat komponen dalam negeri, atau yang biasa disingkat TKDN, yang diterapkan pemerintah seringkali menjadi tantangan bagi perusahaan asing. Salah satu kasus yang mencuat adalah pelarangan distribusi iPhone 16 di Indonesia, yang memicu diskusi panjang mengenai investasi Apple di tanah air. Pemerintah merasa investasi Apple di Indonesia tidak sebanding dengan keuntungan besar yang mereka peroleh dari pasar ini, terutama jika dibandingkan dengan investasi Apple di negara tetangga seperti Vietnam. Ketidakpuasan pemerintah Indonesia terhadap Apple bermula dari perbandingan investasi. Di Vietnam, Apple sendiri telah menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk membangun pabrik manufaktur dan ekosistem rantai pasok global. Sebaliknya, investasi Apple di Indonesia jauh lebih kecil dengan fokus pada program inovasi seperti Apple Academy. Pemerintah menilai upaya ini belum cukup untuk memenuhi syarat TKDN sebesar 40% yang diperlukan agar iPhone 16 dapat dipasarkan di Indonesia. Tawaran tambahan investasi senilai 100 juta US dollar dari Apple pun dianggap belum memenuhi 4 aspek keadilan yang menjadi landasan pemerintah dalam menilai investasi asing. Jadi Lords, kebijakan TKDN memang menjadi isu utama dalam hubungan Apple dan pemerintah Indonesia. Pemerintah memberikan 3 skema investasi bagi perusahaan teknologi, yaitu manufaktur, aplikasi berbasis lokal, dan inovasi. Apple sejauh ini memilih skema inovasi, tetapi investasi yang mereka janjikan belum terrealisasi sepenuhnya. Beberapa pihak mengkritik kebijakan TKDN, menyebutnya hanya sebagai formalitas administratif yang kurang mendukung pengembangan ekosistem industri lokal. Sementara itu, pemerintah berupaya merevisi regulasi agar lebih relevan dan menarik bagi perusahaan asing, sembari tetap mendorong mereka untuk berkontribusi pada pertumbuhan industri dalam negeri. Larangan distribusi iPhone 16 memang memberikan tekanan pada Apple, tetapi langkah ini juga memunculkan kekhawatiran terhadap iklim investasi Indonesia. Kebijakan yang bersifat proteksionis seperti ini dapat menciptakan sentimen negatif di kalangan investor global. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki daya saing industri manufaktur Indonesia, transformasi industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pembangunan rantai pasok yang kompetitif menjadi langkah penting. Belajar dari negara seperti Vietnam dan Malaysia, Indonesia perlu menawarkan insentif yang menarik serta regulasi yang mendukung pertumbuhan teknologi untuk menarik lebih banyak investasi global. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan pentingnya daya tawar yang kuat bagi Indonesia dalam menarik investasi asing. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi seperti TKDN tidak hanya menjadi hambatan administratif, tetapi benar-benar berfungsi untuk membangun ekosistem industri yang kokoh. Dengan memperbaiki infrastruktur, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, Indonesia dapat menjadi mitra strategis yang menarik bagi perusahaan global. Konflik dengan Apple ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar investasi global. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi lebih dari sekadar pasar konsumsi, tetapi juga mitra pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Jadi, menurut kamu gimana, Lords?
Apakah kamu setuju dengan kebijakan TKDN saat ini? Kalau kamu punya pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, Slords.